ya, tentu dengan informasi terupdate. Mungkin ada yang sering dengar dan juga mungkin ada yang baru ikut Zoom ya pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Ibu ya, ini mungkin pesertanya baru ada 56, jadi saya tidak akan mengulang-ulang kembali ya. Saya tunggu kurang lebih adalah 60 orang lah, nggak apa-apa, 60 orang. Yuk hadir di Zoom. Kita akan mengulas ya tentang selesai proyeknya dari CTC First. Saya sambil cas dulu laptopnya. Sebentar, masih ada yang coret-coret ya. Saya stop share screen dulu. Mohon ya, jangan ada yang coret-coret ya. Serius. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi ya, selamat sore, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan memberikan satu informasi dan edukasi tentunya ya tentang proyek apa aja yang ada di Plusby. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang disampaikan informasinya dapat kita dengan mudah memahaminya dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini saya sedikit mau ulas ya tentang cryptocurrency karena saya lihat hampir semua grup ya selalu bertanya kenapa harga turun, kenapa semakin lama semakin turun, ada apa dengan CTC Plus. Ya, jadi semua ini harus kita buka dulu ya pola pikirnya Bapak Ibu secara global ya, secara global. Mungkin ada yang di dalam Zoom ini yang hadir ya pada sore ini adalah orang-orang yang luar biasa, di mana mungkin ilmunya lebih luar biasa ya. Dan mohon untuk mengurangi egonya sedikit, kita kasih kesempatan kepada yang lain untuk belajar lebih mengenai poin-poin utama tentang cryptocurrency secara global Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bicara dengan tentang cryptocurrency ya, cryptocurrency ini adalah bentuk mata uang digital Bapak Ibu ya, yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Juga ada sebagian orang yang menjadikan cryptocurrency ini sebagai aset jangka panjang. Karena apa? Karena fluktuatifnya harga yang cenderung naik Bapak Ibu ya. Ada beberapa cryptocurrency yang memiliki potensi untuk jangka panjang di mana Bapak Ibu bisa menyimpannya dan membelinya di saat harga murah dan disimpan ya menjadi seorang holder untuk jangka waktu tertentu dan jika dirasanya aset tersebut sudah memiliki nilai, para holder ini bisa menjual aset tersebut Bapak Ibu. Jadi memang ada dua fungsi ya, yaitu untuk sebagai alat transaksi ya, mengontrol menciptakan unit baru, juga bisa menjadi aset untuk masa depan. Oke, kita lanjut. Ya, pasti sudah mengenal yang namanya Bitcoin Bapak Ibu ya, karena memang koin yang sangat terkenal, koin yang menjadi barometer dalam cryptocurrency Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang rata-rata ya adalah sejarah di mana
100%, tapi ada segelintir yang mungkin sekitar hampir 30-40 mengenal tentang Bitcoin ini Bapak Ibu ya, karena memang saya kebanyakan di lapangan menemui banyak sekali orang-orang yang hanya mendengar, oh tidak tahu dalamnya seperti apa. Nah, Bitcoin ini total supply-nya hanya 21 juta saja. Dan hari ini harganya sangat-sangat luar biasa ya. Ini ada di tahun 2010, kurang 15 tahun yang lalu Bapak Ibu. Apakah harganya Bitcoin ini setiap tahun Bapak Ibu? Dia ada yang namanya tuh bangun ya. Di tahun 2013 terjadi penurunan harga atau down hampir 90%. Karena mungkin ya yang tadinya sudah menyimpan dan merasa sudah menuai hasil pada jual semuanya. Proses saat ini ya di tahun 2000 harga Bitcoin 1 miliar lebih Bapak Ibu per satu. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan di tahun 2010 Bapak Ibu sudah mengenal, sudah mulai menyimpannya, ya mungkin hari ini sudah menuai hasil ya. Dan untuk proses dia per 4 tahun sekali dia terjadi. Di saat itulah yang paham tentang Bitcoin mendapatkan gulungan yang luar biasa ya. Pada saat sudah mencapai harga akan menaik, dan itulah pada saat itulah banyak yang akan menjual dan harga tahun sekali. Nah, prosesnya nggak sebentar Bapak Ibu ya, sangat lama, 15 tahun kurang lebih Bapak Ibu bisa mencapai satunya sebesar lebih Bapak Ibu ya. Dan saat ini terjadi ya namanya close, seluruh koin mengalami perubahan ya, penurunan ini ya bearish, dan banyak sekali juga koin yang jatuh yang tidak bisa bangkit Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya serangan-serangan ini yang kita miliki saat ini memang masih ada, walaupun memang harga tidak menjanjikan untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, tapi tidak masalah ya. Oke, kenapa sih? Apa yang menyebabkan harga ini bisa naik turun Bapak Ibu? Jadi ada 7 faktor yang mempengaruhi harga kripto secara global. Yang pertama adalah sentimen pasar, yang kedua penawaran dan permintaan, ketiga likuiditas, keempat tokenomics, 5 sensasi, 6 crypto well, dan ketujuh adalah makroekonomi. Nah, untuk koin-koin airdrop yang baru rilis ya, seperti CTCP ini ya, yang bisa mempengaruhi kebanyakan adalah di koin nomor 2 dan nomor 5 Bapak Ibu, yaitu penawaran dan permintaan serta sensasi. Tapi yang paling vital ya, yaitu sensasi Bapak Ibu. Sensasi ini apa sih? Yaitu isu Bapak Ibu. Isu yang diciptakan oleh komunitas dari koin tersebut. Contohnya seperti CTCP ya. CTCP ini kan punya komunitas yang sangat besar sekali ya. Sempat viral Bapak Ibu ya, di mana bisa menciptakan jutaan wallet ya, yang menghasilkan per walletnya yaitu sebesar 100 CTC plus. Sehingga ya dengan jutaan ini melebihi dari total supply yang tersedia ya. Jadi tersedianya CTC plus ini ya, permintaannya lebih besar daripada total supply-nya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terjadilah yang namanya isu-isu karena memang dalam prosesnya tidak sesuai, mungkin tidak sesuai dengan harapannya Bapak Ibu, karena pengalaman di CTC kemarin ya, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan airdrop-nya dan begitu di open langsung bisa dijual besar-besaran.
Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, CTC akhirnya harganya juga dump. Dan akhirnya juga developer mengatur strateginya, ya, mengubah strateginya dengan cepat, di mana waktu itu perencanaannya beberapa tahun ke depan akan memiliki blockchain sendiri, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, ya, tidak adanya holder, tidak adanya trust, ya, untuk menyimpan, yang ada adalah komunitas sel di makanya developer sendiri mengambil inisiatif untuk mempercepat blockchain-nya, dan blockchain-nya sekarang sudah jadi Bapak Ibu, ya. Dan untuk menjaga harga dari CTC tersebut, ya, developer menganjurkan kita untuk melakukan staking CTC-nya, ya. Staking CTC-nya dengan kontrak selama 3 tahun ke depan. Untuk apa Bapak Ibu? Ya, untuk pemulihan Bapak Ibu. Pemulihan dan untuk membangun ekosistemnya. Jadi dia menciptakan terlebih dahulu, dibuka besar-besaran, baru menciptakan ekosistem. Nah, dengan adanya seperti ini adalah menjadi pembelajaran oleh dev dari CTC Plus, di mana dia menciptakan ekosistemnya terlebih dahulu, baru dia membuat nih aturan-aturan untuk apa? Agar CTC yang dari permintaan tadi terdistribusi sesuai dengan total supply yang ada. Makanya ada beberapa opsi yang nanti akan disiapkan. Nah, kita bicara tentang sensasi sekali lagi Bapak Ibu, ya. Karena koin ini adalah milik komunitas, harusnya kita sebagai komunitas, ya, menciptakan isu-isu positif, baik itu di sosial media, ya, seperti YouTube, TikTok, ya, Facebook, Instagram. Nah, harusnya kita lah yang memiliki peranan penting untuk menciptakan isu tersebut. Tapi yang terjadi saat ini kebanyakan adalah isu-isu dari para haters, ya, tentunya. Nah, jadi saya harap mungkin Bapak Ibu, ayo kita bersatu kembali, ya. Sayang CTC ini sudah viral Bapak Ibu. Jangan kalah dengan isu-isu. Jadi Bapak Ibu juga harus menciptakan isu yang baik. Untuk apa? Untuk terciptanya permintaan baru, yaitu para investor, para holder yang berada di luar komunitas kita Bapak Ibu. Itu peranan pentingnya kita sebagai komunitas Bapak Ibu, ya. Oke, kita lanjut, ya, kita bicara project. Kembali lagi, yang namanya koin baru, ya, itu harus ada ekosistemnya Bapak Ibu, ya, untuk menjaga perjalanannya untuk jangka panjang dan membuat koin ini menjadi bernilai Bapak Ibu, ya. Jadi main kripto itu bukan kripto instan Bapak Ibu, ya. Boleh mau langsung jual silakan, tidak ada yang marah, ya. Tapi yang terjadi mungkin harganya akan turun terus, sehingga untuk menaiknya juga butuh yang namanya kekuatan dari komunitas itu sendiri. Nah, untuk itu maka ada 10 proyek di dalam ekosistem FlashFly. Untuk apa? Untuk meningkatkan pertama, untuk meningkatkan ekosistemnya, menguatkan harga, dan untuk menstabilkan atau membalanskan antara permintaan dengan total supply yang ada saat ini. Nah, proyek yang pertama ada staking, ada claim profesional, kemudian ada prediction, ya, ada mining, ada loan, ada pool, ada AI trading rocket, dan ada 3 opsi berikutnya yang akan segera rilis juga Bapak Ibu dalam waktu dekat ini Bapak Ibu. Oke, kita bicara tentang satu persatu. Untuk proyeknya yang pertama kita bicara tentang staking. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan yang kalau kita sebut dengan opsi 1, di mana Bapak Ibu kalau sekali klaim, Bapak Ibu akan mendapatkan harga USDT saat itu. Jadi USDT-nya yang di-stakingkan, hasilnya dibagikan dalam bentuk CTC Plus sebesar 2% setiap hari selama 50 kali Bapak Ibu. Dan untuk proses gas fee-rumusnya sebesar 1,04 USDT. Proyek yang kedua kita sebut dengan klaim proporsional. Nah, klaim proporsional ini, ya, saat ini sudah berlangsung juga, ya, di mana Bapak Ibu untuk mengklaimnya harus menyiapkan
sebesar 0,01 CTC plus di dalam available, baru Bapak Ibu bisa mengklaim secara proporsional ya, di mana untuk proporsional ini diberikan pada saat di harga yang masih bagus, yaitu senilai 1,4 USDT, nanti Bapak Ibu dapatnya berapa. Nanti kalau harganya semakin turun, otomatis CTC plus yang Bapak Ibu terima juga akan semakin besar. Nah, per berapa hari ini untuk proporsional, ya tidak lagi mengikuti sistem di awal, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan senilai 1,04, tapi dibagikan langsung per klaim sebesar 100 CTC plus. Jadi sesuai dengan harapan di awal, kita KYC mendapatkan 100 CTC plus, menggunakan klaim proporsional juga mendapatkan 100 CTC plus, Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya lagi Bapak Ibu ya, yang tadinya diklaim proporsional ini ini sebentar salah. Oke, ya. Untuk proporsional ini yang tadinya dikhususkan hanya untuk airdrop saja, tapi sekarang sudah dibuka untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki bonus atau reward ya, di mana Bapak Ibu bisa mengklaim per satu kali klaim mendapatkan 100 CTC plus. Misalkan Bapak Ibu punya bonus sebesar 1000 CTC plus atau 10.000 CTC plus, nah Bapak Ibu bisa diklaimkan per 100. Jadi polanya pada saat Bapak Ibu sudah melakukan klaim ya, dia akan membaca terlebih dahulu. Setelah 100 CTC-nya, CTC plus-nya sudah masuk ke dalam wallet, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses klaim berikutnya ya, sebesar 100 CTC plus lagi per klaimnya Bapak Ibu. Jadi itu bisa dilakukan jika sudah terdistribusi masuk ke dalam walletnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung sekarang selesai bikin lagi, tidak Bapak Ibu ya. Nah kemudian untuk klaim proporsional ini tentunya hampir sama dengan yang sebelumnya, dia akan di open close ya di jam-jam tertentu. Nah Bapak Ibu bisa nanti mencobanya setiap jam, karena memang saya sendiri pun tidak dapat informasi jam berapa saja di klaim proporsional ini dibuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa rajin coba saja, atau mungkin dapat informasi nanti di grup, biasanya ada tuh teman-teman yang sudah melakukan, nanti akan di-share, klaim opsi kedua sudah dibuka, nah Bapak Ibu langsung segera lakukan ya. Nah untuk proporsional ini sama, gas fee remove-nya tetap di angka 1,04 USDT. Lalu kita masuk ke project yang berikutnya, itu prediction Bapak Ibu. Nah untuk prediction ini Bapak Ibu bisa dengan cara menganalisa ya, per 5 menit sekali pergerakan dari candle ini, apakah dia akan naik atau dia turun Bapak Ibu. Tapi di istilah di Praste ini long or short ya. Long untuk naik, short untuk turun. Nah ini prosesnya 5 menit, dan di sini Bapak Ibu tentu bisa banyak sekali ya, mohon maaf, banyak sekali yang tidak paham tentang trading ini. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di grup-grup ya, ada banyak sekali para mentor-mentor yang sudah paham, yang sudah tahu strateginya untuk mendapatkan untuk menjalankan prediction ini, sehingga bisa mendapatkan per harinya ya, saya lihat di dalam grup tersebut bisa dapat cuannya per hari, ada yang 9.000 CTC plus, ada yang dapat 10.000, bahkan ada yang lebih Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat lihat itu ada yang dapat di angka 11.000-an sekali klaim Bapak Ibu di dalam prediction ini. Nah tapi ini butuh ilmu ya. Mungkin ada beberapa yang mengira bahwa ini judi ya, itu silakan saja ya, karena saya pribadi pun tidak mau terlalu menjudge atau bagaimana ya Bapak Ibu ya, semua sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tapi kalau saya lihat prediction ini jika dilakukan dengan ilmu ya, tahu tekniknya, tahu cara bacanya, saya rasa ini bukan hal yang negatif Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang mau dilakukan dipersilakan saja. Nah untuk prediction ini ada bonus making profit yang Bapak Ibu akan dapatkan, yaitu di level 1 sebesar 10%
Jadi kalau di level 1-nya Bapak Ibu melakukan prediction, Bapak Ibu akan dapat keuntungan 10% saat ini. Tapi dalam waktu dekat, prediction akan mengeluarkan satu bonus lagi yang disebut dengan rebate Bapak Ibu ya. Di mana jika level 1 Bapaknya Ibu melakukan prediction, mau itu dia win, mau itu dia loss, Bapak Ibu tetap dapat rebate sebesar 50% dalam bentuk poin ya. Nah, poin ini nanti Bapak Ibu bisa klaim ya dalam bentuk koin baru lagi ya, koin baru dengan total capainya hanya 1,9 juta saja ya, yang akan didistribusi per bulannya kurang lebih di 100.000 saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa swipe dari poin menjadi koin dan Bapak Ibu bisa WD jatahnya 1 bulan sekali untuk rebate saja ya Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk yang lainnya silakan kapanpun Bapak Ibu mau remove itu dipersilakan. Ini khusus untuk rebate-nya saja. Oke, yang berikutnya yang kita sebut dengan mining Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah proyek yang luar biasa menurut saya ya, tapi silakan ini berdasarkan analisa dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan Bapak Ibu untuk pelajari terlebih dahulu. Nah, mining ini adalah proyek di mana sistem burning paling utama di dalam CTC Plus Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kenapa harus ada ini? Karena memang jumlah permintaan yang tersedia, wallet-wallet yang tersedia yang menghasilkan banyak sekali CTC Plus ya, tidak sesuai dengan supply yang beredar. Yang ada saat ini yaitu hanya 100 juta saja. Jadi ada sistem burning yaitu di dalam proses proyek mining. Nah, di sini ada dua pola Bapak Ibu. Yang pertama ada booster, yang kedua ada normal. Yang untuk booster, Bapak Ibu bisa menggunakan CTC Plus ya dari airdrop-nya dan reward-reward-nya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi prosesnya per satu CTC Plus Bapak Ibu bisa klaim dan akan mendapatkan sebesar 0,09 BTC Plus per 30 detik. Ya, per 30 detik masukin 1 dapat 0,09 BTC Plus, mulai lagi, satu lagi. Nah, ini bisa sampai dihabiskan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dari airdrop dari 100 CTC Plus Bapak Ibu akan mendapatkan kurang lebih di 9 BTC ya. Nah, untuk gas fee-nya per klaim dikenakan sebesar 0,01 USDT dalam bentuk BNB, kurang lebih di angka 300 perak Bapak Ibu ya. Ini angka yang sangat-sangat murah sekali ya kalau kita ingin mendapatkan koin dari BTCP ini. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pilihan normal ya. Normal ini tanpa menggunakan CTC Plus, jadi siapapun bisa ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan opsi 2 sudah habis airdrop-nya, boleh pilih normal. Nah, karena ini tidak menggunakan CTC Plus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan per klaimnya ya hanya sebesar 0,03 BTC Plus saja per 30 detik Bapak Ibu ya. Gas fee-nya sama di 0,01 USD dalam bentuk BNB ya. Nah, untuk mining, Bapak Ibu juga akan mendapatkan yang namanya bonus tambahan jika tim jaringan ke bawahnya Ibu ini juga melakukan proses mining yang disebut dengan matching profit, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan makan sampai dengan 3 kedalaman. Yang pertama ya, level 1 yaitu sebesar 50%, level 2 30%, level 3 20% Bapak Ibu. Nah, untuk BEP untuk mining ya Bapak Ibu tadi akan mendapatkan BTCP. Nah, BTCP ini total supply-nya hanya sedikit ya, sebesar 21 juta saja. Nah, yang dimainkan itu hanya sebesar 10,5 juta saja dan sisanya 10,5 jutanya untuk pembagian dari bonus matching profit Bapak Ibu. Nah, prediksinya untuk harga dari BTCP ini di awal saya dapat informasi ya dari Pak Hendrik bahwa developer menganggarkan di angka yang memprediksikan di angka 10 sampai dengan 12 USDT Bapak Ibu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu saat ini harganya lebih dari itu. Nanti saya akan tunjukkan ya.
Nah, kemudian untuk BTCP ini bisa di WD jika ya jika 21 juta supply-nya sudah terdistribusi semua ya, baik itu hasil mining maupun matching profit ya. Jika sudah ada 21 juta terdistribusi semua, bisa langsung melakukan yang namanya WD atau penjualan langsung ke token paket. Silakan Bapak Ibu mau swap langsung menjadi USDT boleh, mau menjadikan BNB boleh, apapun itu yang penting berada di jaringan BEP20 ya. Nah, kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu tidak mau menjualnya juga boleh. Karena apa? Karena di sini ada lagi proyek di dalam BTCP tadi Bapak Ibu. Di mana BTCP ini punya proyek yaitu seperti Google AdSense Bapak Ibu ya. Kita bisa nonton video di mana energinya itu menggunakan BTCP. Nah, profitnya Bapak Ibu akan mendapatkan dalam bentuk Bitcoin. Ya, jadi ada dua prosesnya. Bapak Ibu mau WD silakan, mau langsung ikut proyeknya juga silakan ya. Nah, informasi berikutnya lagi untuk BTCP, developer akan melakukan proses buyback ya setiap bulannya 1 sampai dengan 2 kali ya setiap bulannya. Nah, ada juga yang bertanya apakah nanti harga BTCP ini sama seperti CTCP Bu Eli? Iya, pasti. Jika yang namanya koin apapun itu kalau sudah dilepas di market, sudah ada penjualan besar-besaran atau sell, otomatis ya harga itu akan turun Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi dengan adanya sistem buyback setiap bulannya, insya Allah harganya akan naik dan juga akan dipergunakan di dalam Google AdSense. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh kita langsung ajak aja teman-temannya atau timnya yang tadi yang masih tidur, ayo kita nambang lagi nih untuk mendapatkan BTCP. Semakin banyak komunitas yang melakukan proses mining ini, maka semakin cepat distribusi 21 jutanya habis Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa langsung jual ya. Nah, berikutnya ya, kita ada loan. Nah, loan ini bagus juga Bapak Ibu ya. Kita bisa ibarat kata kalau bahasa ringannya itu kita menggadaikan. Kita punya koin ya. Nanti kita dapat 75%-nya, 75%-nya nanti Bapak Ibu bisa dengan proses dimasukkan ke dalam pool ya. Bapak Ibu akan mendapatkan profit lagi harian. Jadi Bapak Ibu punya koin itu tetap ada tapi masih menghasilkan. Jadi tidak buru-buru dijual, bisa ikut nanti di loan dan pool. Nah, proses seperti apa, nanti mekanismenya seperti apa, ya nanti kita akan sampaikan jika menunya sudah muncul ya, sudah bisa diproses Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nanti kita juga ada yang namanya roket ya. Memang saya tidak buat catatannya di sini, sekedar info saja. Nah, kita nanti ada yang namanya project trading ya. Di sana nanti ada menggunakan robot ya. Koinnya adalah plus. Ini juga yang buat adalah plus 5. Bapak Ibu bisa mengkoneksikan Bapak Ibu punya Web3 ya, Web3-nya atau akunnya Bapak Ibu ke dalam beberapa exchanger yang tersedia. Jadi nanti setiap negara punya exchanger yang bisa terkoneksi langsung kepada Web3-nya Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk Indonesia kita akan menggunakan yang namanya Indodax karena Indonesia kan menggunakan rupiah ya, langsung rupiah, jadi kita pakai Indodax. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau pakai rupiah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan USDT ya, bisa langsung menggunakan pakai exchanger yang namanya Binance. Begitu juga nanti negara-negara yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Tadi saya ada janji, kita mau cek nih harga BTCP karena banyak sekali yang bilang apa benar sih BTCP sudah ada nilainya atau belum. Saya kasih tunjuk. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah masuk ya. Ini akunnya Bapak Ibu semuanya contohnya. Ini adalah plastik. Bapak Ibu tinggal geser saja ya. Klik aja BTCP di sini, diklik saja. Dia akan masuk ke dash scanner ya. Nah, di sini sebenarnya BTCP ini sudah bisa menggunakan termnya menggunakan USDT Bapak Ibu. Jadi sudah bisa diperjualbelikan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil
kontraknya, tinggal geser aja ke bawah, ya. Nah di sini ada tulisannya BCCP, ya. Tarik lurus. Nah ini adalah smart kontrak aslinya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menempelkan smart kontrak yang salah. Ya, ini adalah smart kontrak aslinya. Ambilnya bisa di akunnya Bapak Ibu semuanya. Ini di copy, tinggal Bapak Ibu masukkan ke dalam token pocket, diklik aja tanda plusnya, lalu pastekan saja ke sini. Dia akan langsung terbaca. Ini adalah BTCP-nya yang sedang kita mining Bapak Ibu. Ya, untuk harganya saat ini sudah di angka wow. 2 hari yang lalu saya zoom di harga 21, sekarang sudah di harga 25 Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kalau mau beli silakan, nanti bisa di token pocket dengan cara klik pasar, swap aja, siapkan USDT-nya atau BNB-nya, mau beli BTCP di luaran boleh. Tapi kalau mendapat gratisan lebih banyak ya Bapak Ibu bisa melakukan mining ya. Oke demikian ya edukasi dan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk lebih lanjutnya saya boleh membuka yang namanya sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu kalau mau bertanya raise hand ya, saya cek dulu. Boleh Pak Ahmad Soleh, boleh dibuka mic-nya Pak Ahmad Soleh? Pak Ahmad Soleh. Pak Arman? Saya ingat nih, Pak Arman ya? Halo? Boleh dibuka mic-nya? Oke, kita lanjut tanda tanya nih. Tanda tanya ini siapa nih? Boleh dibuka mic-nya? Tanda tanya. Enggak juga, boleh Antoni, boleh dibuka mic-nya, Antoni? Pak Antoni. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak. Iya, Ibu, dari apa yang Ibu jelaskan semua, ya kalau saya sih memang milihnya yang di mining. Itu cuman mining itu dapatnya dari 100 koin kita itu CTC Plus jadinya jadi 9 BTCP, Pak, Bu ya? Iya, betul, Pak. Oh, berarti saya salah penyampaian terhadap mitra. Karena waktu hitungan awal saya pikir saya hanya 0,09 itu yang diambil, ternyata 1, Bu ya. 1 koin. 1 Pak, 1. Iya, kalau Bapak punya 9 BTCP, kalau sekarang harga 25, ya tinggal dikali Pak. 9 dikali $25 Pak. Oke, paham Ibu kalau masalah di situ. Lebih baik kalau saya kan bagusnya yang di mining deh. Main prediksi saya jadi sakit kepala ya miningnya. Ya. Kalau nggak paham ya Pak ya, saya jujur juga saya nggak begitu paham Pak. Maksudnya untuk waktu untuk mempelajari apa trik and triknya waktunya udah habis. Saya lebih pilih mining sih sama seperti Iya. Iya. Apalagi kalau punya bonus ya Pak, bonusnya banyak bisa di mining kan Pak? Iya, punya saya sampai ada 27.000 Bu. Yang kedua ada 15.000. Tentunya ada beberapa lah. Nah, terus gini, untuk CTC Plus sendiri informasinya itu hanya dipertahankan dengan harga sekarang, apa akan ada kejutan naik lagi, Bu? Ada kejutan naik lagi, Pak. Untuk CTC Plus-nya, Bu? Iya, untuk CTC Plus-nya, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau yang sudah terbakar, ini kan kalau untuk di remove kan yang sudah di pembakaran kemarin ada yang sampai 200, ada yang sampai 300 member-member saya. Kemudian ada juga yang paling kecil 50 lah yang cuma punya 100 wallet ya kan. Itu kan belum bisa di remove ya Bu ya. Karena bukan hitungannya. Karena kan untuk DRX $1 kan. Ya, betul. Kalau untuk saat ini memang tidak, untuk lihat harganya sih tidak ini ya Pak ya.
tidak cuan lah, apalagi proses remove juga kan tidak bisa langsung cepat juga, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ke pending ya gitu. Paling kalau memang ada niat untuk remove pun paling jadi holder dulu Pak, disimpan dulu, nanti dijadikan satu, kalau saran saya ya, yang kecil-kecil ini dijadikan satu, nanti ikut yang ini Pak, ikut yang loan dulu, setelah ikut pool, baru ikut mining Pak. Jadi nanti dia mining tanpa harus keluarkan uang lagi Pak. Oh, jadi kan untuk loan ini kan gini Bu, ini mekanismenya dulu Bu, mumpung yang lain mungkin masih belum ini. Jadi loan itu kan kita sudah yang terbakar nih, kan ada yang cuma dapat untuk awal-awal kemarin kan cuma dapat 1,4 ya, kemudian kita tambahin jadi 2 ya. Kemudian ada yang mendekati kemarin-kemarin udah ada 10, ada yang dapat 5, ada yang beberapa lah kan gitu, macam-macam sih. Nah, jadi itu dibagaimanakan Bu untuk ikut loan? Apa kita harus remove dulu atau bagaimana Bu yang sudah dibakar ini? Ya, kalau saya sih kalau mau ikut loan, Bapak harus remove dulu, dijadikan satu wallet Pak. Oke, nanti Bapak tinggal pilih salah satu wallet mana yang mau Bapak gunakan. Nah, itu dikumpulkan, nanti di-add di dalam satu wallet itu, nanti baru Bapak ikut loan-nya. Nanti Bapak dapat pinjaman sebesar 75%. Oh, dapat pinjaman 175%. Ya. 175% dari apa ini? Dari nilai apa? Dari nilainya Pak, dari nilai misalkan koinnya, misalkan nih koinnya ada misalkan 1.000, nilainya berapa? Misalkan $10 atau mungkin $100. Nah, Bapak dapatnya $75-nya Pak, dalam bentuk CTC Plus. Nah, dari itu nanti Bapak ikutkan proses full, itu Bapak dapat lagi profit per harinya. Itu kalau untuk pribadi 1,5% Pak per harinya. Nah, dari hasil profit itu terkumpulkan, itu bisa menjadi modal Pak. Jadi di poolnya tadi Bapak, yang di pool itu kan tidak di lock modalnya Bapak. Kapanpun Bapak mau berhenti silakan, tapi Bapak mesti dapat profit. Profit hariannya itu Bapak bisa gunakan untuk beli BNB, untuk gas fee menjadi mining. Jadi sebenarnya solusi ada Pak, tanpa harus keluar uang lagi. Oke, tapi memang hitungannya sih Bu, walaupun kita remove, kalau kita sampai 200 berarti kan perlu $200 tuh. Ya lebih baik beli, kalau menurut saya lebih baik beli BNB aja senilai $200 dan langsung mining. Hanya kita kan kena 250 perak aja per 30 detik kan. Iya, betul. Itu pilihan ya Pak. Ini mungkin lebih digunakan mungkin orang yang punya banyak kali ya Pak ya, banyak CTC Plus yang sudah main di prediction, yang mungkin dari hasil klaim 2 ya, yang opsi kedua yang proporsional. Saat ini kan reward bisa kan Pak. Nah, itu kan pasti dapat punya CTC Plusnya dapat banyak kan Pak. Nah, itu bisa diikutkan dulu. Nah, itu dia. Jadi ini keuntungan besar banget nih bagi si penggerak ini. Ya, oke. Pertanyaan ketiganya, antara kita mining dengan perbandingan dengan CTC Plus, kalau pandangan saya, tapi saya juga minta pendapat Ibu nih ya, karena saya sudah banyak mengambil, ya kita juga bukan pemain baru kan gitu untuk di kripto kan. Jadi ya memang agak bingung sendiri saya ngeliat antara CTC Plus dengan BTCP kan gitu, karena memang sekarang katakanlah di mining itu hanya pertukaran dengan kena biaya sekitar Rp250 ya kan. Iya. BNB-nya antara CTC Plus dengan BTCP ini kan, kalau menurut saya sih memang nilai koinnya berkurang tapi nilai kan naik. Sementara kalau kita nunggu CTC Plus, CTC Plusnya ini kan walaupun menurut Ibu nanti atau DEP-nya nanti bakal naik mungkin agak lama, dan BTCP juga nunggu habis dulu 21 juta kan Bu. Betul. Baru bisa kan. Nah, kalau hitungan saya kalau semua ini melakukan mining dari beberapa wallet, satu wallet itu kan paling lama 1,5 jam udah selesai lah Bu ya kan. Nah, kalau orang melakukan mining semua ini 21 jutanya ini cepat selesai Bu gitu. Sedangkan satu orang kan ada yang bisa punya 1.000 wallet, berapa wallet kan gitu dari sisa-sisa pembakarannya kan. Saya sendiri aja wallet yang masih
masih 1.400 di luar yang sudah terbakar yang masih utuh, ya kan? Masih 1.400-an Iya, kan betul. gitu. Mm-mm. Nah itu makanya kita lagi mengharapkan nih, mengajak bapak, mengajak yang lainnya, ayo kita bersatu kembali, rangkul, hubungi semua timnya, ayo kita mining biar cepat selesai 21 juta ini, jadi kita cepat menikmatinya Pak. Benar nggak Pak? Karena memang dari supply-nya yang memang sedikit, ada proyeknya juga, saya rasa mungkin ya yang paling terlihat ini adalah di CCP-nya yang bisa kita lihat cuannya duluan Pak. CCP nanti akan ada cuannya, tapi memang karena memang permintaannya banyak, gimana? Makanya saya ngajak bapak dan yang lainnya, ayo kita sama-sama edukasi kembali ke timnya masing-masing, kita panggil lagi, kita arahkan untuk mining Pak. Biar cepat Pak selesainya. Iya, jadi kan berarti kan satu walet hanya modal 25.000 atau 30.000 itu loh. Iya, kurang lebih Pak. Lebihnya kan per 30 menit, per 30 detik itu kan rupiah. Kalau kali sekali kan 100 CC plus habis, itu kan berarti kan 10 kali 100 berarti kan 225.000 kan. Nah, atau 3.000 lah mungkin dengan biaya kita waktu pembelian. Jadi rasa saya masih sesuai Bu gitu loh. Iya, benar sekali Pak. Dan itu yang sedang saya lakukan setiap hari Pak. Nge-click mining terus. Iya, ini udah dapat 10 wallet Bu saya yang sudah termining selesai kan gitu. Ya, keren. Dipanggil semua Pak, level 1-nya, level 2-nya, level 3-nya Pak, dipanggilin semuanya Pak, lumayan Pak, Bapak mesti dapat lagi making profit kan. Jadi kita sama-sama habiskan. Semua juga tadi dulu kadang yang saya para ibu dulu untuk memainkan di handphonenya masing-masing. Adapun ada yang titipan dari saya, tinggal mereka modalin aja dengan titipannya itu tadi kan gitu loh. Nah, karena di handphone satunya itu ada sekitar 800-an itu titipan Bu. Karena pakai dua handphone kan gitu. Yang titipan khusus titipan, artinya titipan itu kan, tapi saya yang waktu buatinnya di handphone saya yang satu. Banyak. Oh ya udah. Ada banyak. Oh. Oke. Saya disukan dulu. Oke, ada lagi Pak? Udah cukup Bu, hanya tadi penasaran saya di situ aja gitu. Tapi pertanyaannya yang itu tadi masalah CPS-nya itu artinya bukan hanya sekedar dipertahankan dengan harga sekarang. Tidak. Karena perubahan, tapi akan ada kenaikan Bu ya. Karena saya dengar informasi dari beberapa kawan-kawan dan plan saya bahwa ini sama depth-nya hanya dipertahankan aja si CT plus-nya gitu loh. Tidak Pak, untuk saat ini memang kan kita dengan karena memang banyak yang jual ya, namanya di market ya, dijual-jual nanti ada momennya di saat ada perhitungan berapa nih sisa dari wallet-wallet yang dibakar, berapa yang supply yang ini, ada hitungan dari developer sendiri, nanti ada masanya developer akan buyback. Iya. Nah, itu iya baik Bu, jadi karena memang satu memang di banyak orang jual mungkin baik hasil dari prediksi dan lain sebagainya, juga memang kripto kan beberapa minggu ini kan bahkan terjadi crash kan, semuanya pada crash kan gitu. Bitcoin aja, benar. Bitcoin aja kan crashnya berapa kali kan, dari turun sampai juta, turun lagi 3 juta, terus dan sebagainya kan gitu. Iya betul sekali. Oke, pertanyaan berarti. Oke. Tinggal saya arahkan kawan. Baik. Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak, ya. Selamat sore. Kita lanjut. Selamat sore Pak Antoni. Kita lanjut ke Pak Jawara. Boleh dibuka mic-nya Pak Jawara? Wah, ini Batam sudah kelihatannya mendung sekali, kayaknya mau hujan. Pak Jawara. Waalaikumsalam Pak. Iya. Ini Bu, saya mau tanya tentang staking itu. Oke, staking berapa Pak? Staking itu 2% satu hari. Per hari.
itu langsung bisa di WD yang 2%-nya itu. Bisa, Pak. Langsung masuk ke available atau diproses lagi pakai remove? Pakai remote, Pak. Oh, remove-nya itu tetap 15% ya? Oh, tidak. Sebentar, ini kalau yang ini bukan ini staging opsi 1 ya Pak ya. Kalau remote-nya bukan 15% tapi Bapak kena hanya di 1,04 USDT saja Pak dalam bentuk BNB. Gimana Bu? Kurang jelas, suaranya agak kecil. Oke. Gimana? Oke, stacking di opsi 1, kapanpun Bapak mau remove itu dipersilakan. Gastinya hanya 1,04 USDT dalam bentuk BNB, Pak. Berapapun CTC plusnya Bapak, silakan, tapi kenanya hanya di angka 1,04 USDT saja dalam bentuk BNB. 1,4 CTC plus. 1,04 USDT Pak dalam bentuk BNB gastinya Pak. Oh, setiap kali kita mau remove. Iya, kalau kita mau remove Pak. Berapapun CTC plusnya Bapak silakan. Mau ada 100, mau ada 1000, mau 10.000, kenanya hanya segitu Pak. Oh, terus nilai CTC plus yang masuk ke stacking itu berupa USDT apa tetap di CTC plus? Kalau untuk stacking opsi 1 ya Bapak dapatnya dihitung pengikatannya adalah USDT Pak. Pengikatannya USDT. Contoh nih misalkan harganya yang biar gampang yang hitungnya ya, harga CTC plus di angka $1. Bapak sekali klik opsi 1, Bapak kan dapat 100 nih, 100 CTC plusnya yang akan di kontraknya dikalikan $1 berarti kan senilai $100. Nah, $100 tadi sudah di lock, per harinya Bapak dapat 2% dari $100, Pak. Jadi dapatnya berapa? $4. $4 setiap hari Bapak dapat, ya, setiap jam 7 pagi Bapak dapat untuk melakukan unstack, tapi Bapak dikembalikan dalam bentuk CTC plus banyaknya senilai $4 itu, Pak. Oh, apabila kita mau itu unstack dia berupa Ya, dolar. unstack. Itulah ya. Iya, dari dolar, tapi nanti unitnya dapat CTC plus, Pak. Ya, Senilai dolar tersebut. Nah, gitu. Itu tadi ya. Halo, Pak, suaranya hilang. Ya, halo. Halo? Ya. Ya, Pak, ya. Setiap kali kita mau remove itu gas fee-nya $1,04 berupa BNB ya. Ya, sama. Oke, kemudian yang loan itu sudah aktif ya, Bu? Belum aktif, Pak. Oh, belum ya. Apa Belum, tadi Pak. Nanti kita akan info, Pak, ya, di grup. juga belum ya? Loan full belum, Pak. Ya. Oke. Jadi nanti ada loan, ada full, ada roket, Pak. Ceritanya juga belum aktif kan? Belum. Saat ini yang terbuka baru mining, opsi keempatnya. Oke, makasih Bu. Saya tanya tentang staking sama loan Ya, ini. sama-sama Pak Jawara. Ya. Oke, baik, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut dengan Pak Abidam. Boleh dibuka mic-nya Pak Abidam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam Pak. Ya, semangat pagi semuanya. Sedikit Selamat aja, pagi Bu. juga. Berkaitan dengan mining. Mining ini kan kalau nggak salah sudah masuk hari ke-6 atau hari ke-7, Bu ya. Betul. Kurang lebih ya, Jumlah
jumlah yang melakukan mining itu baru 51.000, Bu. 51.000 Ya. BTCP. Artinya 21 juta dibagi 51.000 itu sehari kita perkirakan lebih kurang 10.000. Jadi butuh banyak harinya, Bu, untuk mencapai 21 juta itu. Oke, betul. Ya, ada kalau dihitung ya bisa sampai 2 tahun ya kalau dihitung, kalau seumpama sehari itu 15.000. Tapi ada terobosan-terobosan yang dikasih sama Ibu Eli tadi, bahwa ada pool, ada loan. Berkaitan dengan itu, kenapa terjadi perlambatan mining? Yang pertama, kemungkinan besar itu adalah kurangnya biaya gas fee BNB-nya, Bu. Nah, sama seperti saya, ada 5 wallet yang rata-rata sudah 9, baru 45 BTC. Kenapa saya nggak lanjut? Karena BNB-nya sudah habis. Iya, sama Pak. Oke. Gimana tuh? Kemungkinan yang lain juga seperti itu. Saya lihat ada perlambatan tuh hari ini. Awalnya itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bisa 15.000 per hari. Artinya saran saya itu ya, Ibu Eli, mohon disampaikan ke atas, mohon dipercepat itu mohon sama poolnya, sehingga sama poolnya itu bisa menghasilkan BNB, sehingga percepatan miningnya itu lebih cepat karena sudah ada hasil dari loan dan poolnya itu. Itu saran saya. Mohon disegerakan untuk loannya, nanti cepat kita pool juga, main pool ya, seperti itu. Jangan sampai karena lebih dari setahun dan sebagainya, akhirnya lama juga ini, biaya sudah banyak yang terserap oleh CTCP dan BTCP, akhirnya nganggur gitu nanti program daripada DEV-nya itu. Seperti itu, Bu ya. Baik, Pak. Terus yang kedua, jadi kalau menurut saya programnya sudah bagus ini, secara ekosistem sudah hidup, baik dari miningnya, baik daripada rewardnya, reward CTCP-nya bagus juga itu. Jadi dibuka kadang ada 3 kali, 4 kali dalam sehari. Artinya mohon dipercepat kalau bisa minggu pertama bulan Desember ini sudah keluar itu pool sama loan-nya, Bu ya. Baik, siap Pak. Nanti coba saya sampaikan ke Pak Hendrik. Semoga Pak Hendrik bisa sampaikan ke atas lagi ya Pak. Nah, di samping itu, untuk mendapatkan biaya BNB juga, mohon remove-nya jangan dipersulit, karena kita mau mining. Begitu. Iya, siap Pak, siap. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya tidak dipersulit Pak. Sebentar saya jawab dulu Pak ya. Sebenarnya tidak dipersulit. Ada beberapa wallet yang kena bug. Jadi ada yang kena QBZ, juga ada yang kena antrian pending juga. Tapi juga ada yang WD-nya pagi, siang sudah masuk. Ada juga yang sore sudah masuk. Karena sebaik sistem sebenarnya 1 kali 24 jam. Tapi karena kendala kena flood kemarin, ya ada beberapa yang kena bug, ya itu yang menjadi terlambat Pak sebenarnya. Terus yang berikutnya, karena kita ini adalah proyek baru ya Pak ya, CTC Plus ini memang viral sekali dan banyak sekali orang-orang yang mengambil kesempatan lah ya, dengan kata lain kasarannya kita bilangnya hacker ya Pak ya. Nah, hacker ini banyak masuk, Pak. Saya dapat informasi dari Pak Hendrik itu banyak masuk, sehingga pada saat kita melakukan remove, dibuat sama sistem ini manual, Pak. Dia mau mencocokkan terlebih dahulu, pada saat Bapak remove itu benar nggak address wallet penerimanya sama atau ke hacker, Pak. Jadi makanya dia agak lama. Oke, saya lanjut sedikit Bu ya. Terima kasih penjelasan.
Ya, berkaitan dengan remov itu, kami butuh biaya bensin ini. Iya Pak. Saya juga terkendala menghubungi ibu itu ada mungkin 3-4 hari sudah nggak dibaca karena mungkin banyak juga yang japri kali ya Bu ya. Berkaitan dengan Bapak hubungi saya pasti yang nomor lama. Nomor lama saya itu sudah diblokir dan nomor baru. Iya, nomor baru. Masih. Sudah saya jawab loh Pak. Nomor baru Bu. Nomor baru semua sudah saya jawab. Sudah saya jawab loh Pak semuanya. Iya, ada yang Coba sudah Bapak dijawab. kirim nomor handphonenya 08 Iya. berapa? Ada nanti ekornya 5388 Bu. Nanti kelihatan di situ. 5388. Ya, 5388 ekornya. Jadi begini Bu Eli, makasih atas responnya yang begitu cepat. Tetap Ibu luar biasa dengan mungkin ribuan orang yang japri Ibu, tapi Ibu masih sanggup untuk membalas dan sebagainya. Saya salut di situ. Sebagian dari yang saya kirim ke Ibu, 90% itu sudah dilakukan remove. Mungkin kalau nggak salah 5 Bu yang belum. Mungkin itu permohonan saya. Oke. Jadi saya sebagai leader di sini membawai teman-teman. Teman-teman mau melakukan mining, ayo cepat remove Pak. Katanya minta bantuan ke Bu Eli. Oh iya nanti saya teruskan. Saya juga memahami kesibukan Ibu, baik urusan keluarga, urusan bahkan bisa menyampaikan urusan keluarga terhadap urusan-urusan ini. Semoga Ibu Eli sukses selalu dunia dan akhiratnya atas bantuannya. Mungkin sekali lagi dipercepat remove-nya. Kita sih sebenarnya nggak jual, ya cuma mau mining lagi nih. Itu aja. Oh iya, baik ya Bapak. Sebenarnya yang Bapak harapkan itu juga sebenarnya saya pribadi juga berharap Pak, karena saya juga punya bonus juga nggak sedikit ya Pak ya, jutaan. Saya punya akun utama juga jutaan, ada beberapa dan nilainya lebih dari 1,5 juta per akun. Nah kalau saya mau hitung dengan biaya sendiri ya, saya hitung itu butuh ratusan juta Pak untuk BNG-nya Pak biayanya. Jadi memang saya berharap dari loan dan full tadi Pak, dan kemarin juga saya sempat sampaikan, tapi nggak apa-apa, nanti habis Zoom saya coba hubungi Pak Henry kembali, kalau bisa ajukan ke atas untuk menu full dan loan-nya segera dibuka agar kita semua komunitas bisa langsung melakukan dan bisa langsung mengerjakan yang namanya mining dari hasil pinjaman tadi. Itu ya Pak ya? Oke. Itu aja mungkin Bu Eli. Terima kasih atas pokoknya selama ini, sukses selalu buat Ibu dan sukses selalu buat kita semua. Saya yakin CTCP dan PTCP ini program yang bagus. Mari kita dukung dengan hasil dari loan dan pool yang bisa membantu untuk mining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya balas ya Pak. Sudah saya up lagi. Terima kasih. Ayo kita lanjut ke Pak Subagio. Purbalingga, boleh dibukakannya Pak Subagio. Oke, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bu Eli? Alhamdulillah sehat Pak. Ini saya tuh dari pagi sampai jam sekarang ini nggak bisa untuk opsi yang kedua sama keempat loh. Opsi yang itu reward distribution. Kalau kemarin kan saya dapat 4 kali itu lumayan loh. Sampai sekarang ini malah kibusi terus. Kenapa nih Bu Eli? Apa ada yang sama di grup ini, di teman-teman yang di sini mungkin? Mungkin coba. Saya kebetulan satu harian ini kan saya ada acara ormas Pak. Jadi memang saya belum ada klaim juga itu opsi 2 untuk reward. Coba mungkin ada yang lain, ada yang melakukan nggak ya? Atau nanti boleh Pak di grup sama win busi semua sama ya. Sama oke, baik. Tapi kalau kemarin saya alhamdulillah dapat 4 kali Bu Eli dari iya ya 9, 10 Tadi siang bisa dapat itu Bu, tadi siang. Tadi siang ada ya Pak ya?
Ada dari siang aja. Oke. Berarti Kemarin kita saya yang tuh ini, Pak, ya. dapat 6 akun kali 4. Hari ini. Oke. Artinya masih berjalan, hanya kebetulan kita pas lagi nge-tweet QBC gitu aja ya Pak ya. Oke, mungkin gitu, mungkin Welly ya. Oke. Ya. Terus ini tadi Welly katakan yang apa namanya loan ya. Itu dapatnya berapa persen Welly? Dapatnya? Loan itu 75% Pak. Artinya kalau kita ada CP 1000, kita dapatnya berarti berapa itu? 750. Maksudnya itu dapatnya per hari atau gimana, Mbak? Sekali Pak, sekali aja, namanya pinjaman Pak, sekali aja. Nah dari loan tadi yang 750 tadi Bapak masukkan ke dalam pool. Nah masukkan ke dalam pool, Bapak bisa dapat staking perharinya 1,5% Pak, itu Bapak. Nah membernya Bapak di level 1 melakukan juga pool, Bapak dapat tambahan lagi 1,5%. Gitu ya. Jadi ada semacam kayak ini ya, jaringannya ya, gitu ya. Ada Pak. Itu matching point level 1 50%. Artinya yang gas remove cuma hanya berapa tuh? 0,5. Beda ya sama yang remove yang itu beda ya? Yang biasa ya? Beda Pak. Beda. Kalau untuk yang full gas fee remove-nya dia hanya 0,5 USDT saja, tapi prosesnya 3 hari Pak. Lama juga ya. Nggak langsung. Ya, karena kan ini kan keuntungan ya. Oke. Jadi kita mau B3 berarti harus nunggu 3 hari dulu nih dong, ya. Iya, karena memang jadi mungkin sebenarnya developer ini punya hitungan lah ya Pak ya. Ini lari ke sini biar nggak jebol ini, yang sana nggak jebol gitu mungkin Pak ya. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi belum tahu ya mulai kapan ya, minggu depan atau minggu apa berapa hari lagi Mbak bocorannya? Belum ada. Coba nanti hari ini saya coba telepon Pak Henry ya, siapa tahu nanti sudah dapat info perkembangannya Pak ya. Siap Welly. Ya mungkin gitu aja Welly. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Iya sama-sama. Waalaikumsalam Pak. Oke, kita lanjut dengan Ibu Mei. Boleh dibuka mic Ibu Mei? Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu. Iya, saya cuma mau laporan satu akun saya nggak bisa remove. Jadi kalau diklik itu QBC terus. Saya boleh kirim berkas suaranya ke saya Bu. Udah 2 kali, tanggal 10 November sama 17 November saya udah kirim Bu. Tapi sampai hari ini kirim ke nomor lama ya? Ke nomor yang baru langsung dijawab sih sama Ibu, langsung direspon. Tapi belum ini masih belum bisa di-remove. Oke, baik. Jadi gini Bu, prosesnya begini. Sebenarnya kalau untuk remove itu kan semua orang kan kirim address wallet ke saya, itu saya rekap. Sudah saya rekap, saya kirim besoknya langsung ke leader atas. Nah dari leader atas itu kirim ke leader atasnya lagi, dari leader atas kirim lagi ke leader atas lagi, baru kena di founder. Jadi memang rangkaiannya itu banyak Bu. Mungkin kalau dari saya buat hari dari catatan masuk hari ini sampai nanti malam itu saya kumpulin, besok pagi sudah saya kirim. Nah proses dari leader atas ke atasnya lagi itu kapan saya juga belum tahu Bu. Jadi memang kalau misalkan dalam waktu 2 hari tidak bisa remove, boleh di follow up lagi ke saya, kirim lagi address walletnya biar bisa masuk antrian, besok pagi saya kirim lagi. Jadi biar cepat geraknya Bu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan belum bisa dalam 2 hari belum bisa remove, jangan ditunggu, jangan menunggu jawaban dari saya, jangan. Tapi langsung Bu, saya wallet yang ini belum saya remove, ini address walletnya langsung kirim aja. Jadi saya tinggal langsung copy paste Bu. Oh gitu. Iya. Nanti hari ini Ibu coba kirim lagi. Ya.
Oke deh Bu, itu aja. Makasih Bu Oke, Eli. baik ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Jadi bukan saya langsung ke manajemen, tidak, karena saya tidak tahu nih alurnya berapa ke atas nih, saya juga nggak tahu, karena memang di atasnya Pak Hendrik itu masih ada leader tersebut, itu masih ada leader lagi, di atas lagi masih ada founder lagi. Nah itu dia ya. Oke, kita lanjut ke Pak Ali Hidayat. Boleh Pak, mic-nya dibuka. Memang sudah dibuka ya, boleh silakan bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Iya, Bu Eli, ini saya hanya sedikit mau mohon pencerahan berkaitan dengan masa beberapa yang ada di ini bergabung di bisnis ini. Yang jelas untuk saya sebagai member yang punya tidak begitu banyak akun, namun kami juga berharap akan bisa terrealisasi dengan baik ya. Yang intinya gini, beberapa opsi yang dikeluarkan itu untuk klaim airdropnya. Yang pertama saya tanyakan opsi 1 dulu Bu. Opsi 1 apa itu masih bisa meningkatkan ke akun yang lain begitu Bu? Kalau opsi 1 untuk saat ini saya rasa jangan diambil dulu ya Pak, karena nilai dari CCTV Plus sendiri kan harganya lagi turun ya Pak. Nanti sayang sekali yang ada. Bapak lebih baik Bapak ambil opsi kedua, dapatnya sama 100 CCTV Plus Pak. Oke, kemudian opsi kedua pun kami sudah mengikuti ya, sudah mencoba menjalankan. Cuman di situ per satu akunnya ada beberapa memerlukan gas fee yang setiap koinnya itu memerlukan remove ya, memerlukan gas fee ya, yang di situ akhirnya kayak kalau nggak salah ada hubungannya dengan opsi 3 Pak ya Bu, itu di trading balance kan apa gimana itu? Oh ya, di prediction ya Pak, iya di trading kan. Jadi Bapak bisa memilih atau melihat grafik dari candle ya. Ya kira-kira ini candle ke 5 menit ke depan dia akan naik atau dia turun. Nah Bapak bisa trading di situ Pak. Tapi kalau misalkan Bapak belum paham, Bapak boleh cari mentor-mentor yang biasanya mereka bisa memberikan arahan nih kapan Bapak harus pasang short, kapan Bapak harus pasang long. Nah itu ada grupnya sendiri Pak. Iya, ya kayak memang saya sudah mencoba menjalankan untuk opsi 2 mencapai hampir berapa ya, ada 100 akun lah yang sudah kami kerjakan. Namun untuk tindakan kita ke trading memang saya belum menjalankan. Kemudian ada tawaran lagi yang diketahui adalah mining ya, program mining itu kami juga sudah mencoba. Cuman di situ kendalanya pada gas fee. Kalau gas fee-nya itu tahu-tahu terasa itu habis. Nah, mau tidak mau kita harus memerlukan modal lagi. Padahal untuk satu akun kan paling tidak itu memerlukan kalau tidak salah 25 sampai 30 ribu ya Bu. Padahal kita kan akunnya kalau 10 berarti sekitar 300 ribu dong. Iya benar Pak. Iya, alhamdulillah kami ya dengan berupaya ya ikut berpartisipasi untuk opsi 1, 2 dan sampai ke mining. Kemudian yang saya tanyakan lagi ini ya khususnya juga buat saya, juga mungkin buat teman saya yang di situ diam di tempat Bu, karena dulu katanya ada penjelasan biarkan saja kalau belum punya modal sampai kapanpun tidak akan daluarsa. Itu memang benar seperti Bu? Apakah itu menunggu mereka punya modal kemudian baru beberapa kemudian untuk sehari 2 hari, sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun dan seterusnya itu tidak ada daluarsanya atau bagaimana? Itu memang betul seperti itu? Ya kalau informasinya sih sebenarnya seperti itu Pak, tapi nggak mungkin lah kita menunggu juga ada uangnya sampai 2 tahun ya Pak ya. Paling nggak coba dia dicicil mungkin dalam waktu 6 bulan lah ke depan, setiap bulan simpan ditabung dulu, bisa beli gas fee, jadi bisa langsung masukkan Pak. Jangan karena ada informasi
dia tidak akan expire, tidak ada kadaluarsanya, tapi kan ada perhitungan juga dari developer kan Pak. Dan developer juga tidak mungkin menunggu ya Pak, kalau misalkan dia sudah nanti sudah ekosistemnya terbuka semuanya dan supply-nya sudah mulai mau didistribusi semuanya, nah itu kan pasti saya rasa mungkin ada waktunya Pak. Tapi kembali lagi, jangan Bapak menunggu sampai 2 tahun baru Bapak lakukan, gitu aja Pak. Iya, karena mereka teman-teman yang tidak begitu mengikuti hanya ya kurang begitu pahamnya juga, hanya dengan mendengarkan penjelasan sampai kapanpun itu tetap masih eksis, mereka menunggu sampai kebentur dengan modal. Iya, betul. Saya kasih solusi, mau nggak Pak? Ya, pokoknya gimana coba. Oke, nah kalau untuk yang mining ini kan sebenarnya tidak harus kita juga yang melakukan, karena di mining ini kan ada bonus ya Pak, ada bonus sampai 3 kedalaman. Level 1 ada 50%, level 2 30%, level 3 ada 20%. Nah untuk mining ini Bapak coba kita mungkin timnya menciptakan tim baru lagi Pak, orang-orang baru. Ayo ini ikut mining nih, Bapak nggak usah cerita tentang CTC Plus. Ayo ikut mining nih, BTC Plus sampai-sampainya hanya 21 juta. Per mining itu modalnya hanya 300 perak gitu. Nanti dapatnya 0,03 yang pakai yang normal ya Pak, bukan yang booster ya, yang normal. Nah, pakai yang normal. Dapat 0,03 BTC. Ini potensinya harganya sekian, bisa cek di market, tapi nanti pas lagi dibuka ya pasti ada harga naik turun. Orang yang cepat jual pasti dapat harga lebih tinggi, kalau harganya orang yang telat jual ya pasti akan dapatnya rendah, itu tetap disampaikan. Nah mereka ikut, orang-orang baru, Bapak dapat diuntungkan dari mana? Dapat dari bonusnya tadi Pak. Nah bonusnya ini Bapak dapat lumayan loh, saya dapat bonus ini lumayan Pak, lebih besar daripada hasil mining pribadi saya Pak. Saya jalankan 2 akun, yang di bawah berjalan, itu bonusnya aja sudah 1000-an Pak. Tanpa saya keluar uang Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi member Bapak ini misalkan sudah kehabisan dana, ya udah ciptakan member baru, kita ciptakan lagi, nanti kita akan buat grup baru, kita bicara tentang BTCP, tentang mining yang menggunakan opsi normal. Nah itu Pak, orang baru Pak. Nah, mereka gabungnya bagaimana? Pakai link referralnya teman-teman. Link referralnya dikasih untuk mereka buka akun. Habis itu siapkan depositnya untuk BNB Rp300 per 1 mining. Mereka dapat 0,03 Pak. Bapak dapat apa? Dapat bonus making profit. Buat apa? Memang kalau bilangnya buat apa? Nanti pada saat nanti terdistribusi 21 juta kan making profitnya bisa Bapak klaim, Bapak remove. Dapat Pak. Dapat modal lagi nggak Pak? Nah itu yang normal berarti untuk yang ada bonusnya ya Bu? Yang normal itu buat orang yang tidak punya CTC Plus Pak. Orang baru boleh. Orang lama tadi sudah ikut opsi 2 sudah habis kan airdropnya. Mau ikut mining bisa gunakan pakai yang pilihan normal. Tapi karena ini solusi buat Bapak dan yang lain mungkin ya yang tadinya kehabisan untuk gas fee, bisa ciptakan orang baru. Kalau orang baru kan keluaran 300 perak, punya modal lagi nggak? Benar nggak? Iya. Nah, Bapak diuntungkan dari apa? Dari profitnya. Kalau kami diarahkan untuk pilih yang booster sih, masalahnya untuk yang normal itu berarti untuk orang yang baru ya Bu, yang belum punya ini CTCP. Salah Pak, salah. Bapak salah pemahaman. Booster dipergunakan untuk untuk orang yang punya airdrop sama yang punya bonus. Oke. Nah kalau normal bisa digunakan oleh orang yang sudah kehabisan airdrop, sudah kehabisan reward atau bonus, itu boleh pilih normal. Nah, normal juga bisa dipergunakan untuk orang baru, fresh orang baru yang pertama kali register Pak, menggunakan link Bapak. Itu untuk hasilnya gimana perbedaannya?
perbedaannya kalau booster kan karena dia menggunakan CTC Plus-nya Bapak, sekali klaim itu satu CTC Plus Bapak dapatnya 0,09, lebih besar Pak dibandingkan Bapak pakai yang normal. Kalau normal hanya 0,3 Pak. Oh, 0,3. 0,03. 3, oke. Ya, 0,03 untuk normal, kalau untuk boosternya 0,09. Nah, booster ini buat orang yang punya airdrop, orang yang punya reward. Yang normal, orang yang tidak punya airdrop, orang yang tidak punya reward, dan orang baru Pak yang register menggunakan link referral Bapak. Oke, ya terima kasih. Untuk yang terakhir ini Bu Eli, yang terakhir itu kita mengandai-andai itu terkaitan dengan harga CTCP itu yang makin kesini kok setiap hari pergerakannya makin menurun ya Bu. Apa kira-kira untuk beberapa prediksi ke depan bisa naik lagi atau gimana kira-kira itu? Ya, oke. Kalau harga menurun itu ada dua faktor Pak. Yang pertama memang saat ini kripto dunia seluruh ya, bukan CTC saja, lagi mengalami crash ya, di mana harga semua jatuh Pak. Bukan CTC saja, Bitcoin aja koin utama, koin terbesar, koin terpercaya aja sekarang lagi turun jauh Pak. Kemudian yang kedua, kenapa semakin turun juga? Karena saat ini sudah banyak nih member-member yang sudah melakukan opsi pertama, opsi kedua, tentunya yang paling utama adalah opsi kedua. Nah, dari opsi kedua ini mereka sudah pintar Pak untuk bermain di prediction. Dengan modal 100 CTC Plus, dengan modal 50 CTC Plus itu mereka dalam satu hari gulungannya bisa sampai 1000 CTC Plus Pak yang mereka dapat. Bahkan lebih. Ya, ada yang 9.000, ada yang 11.000 sekali main dalam satu hari Pak untuk prediction. Nah, memang mereka sudah memiliki banyak sekali, mereka jual. Nah, kita bicara tentang toko perdagangan Pak. Semakin banyak yang jual koinnya, maka harganya akan semakin turun Pak. Itu yang terjadi saat ini. Tapi jangan khawatir, ke depannya dengan ekosistem yang sudah terbuka, dengan ada sistem burning yang sudah dijalankan saat ini, nanti ke depannya harga kita sudah akan naik Pak. Oke ya. Terus ini mohon saran yang terakhir sekali lagi nih. Untuk CTC saya kan sudah berkali-kali saya remove lah ya. Kalau hitungan jumlahnya ya masih puluhan ribu, belum sampai ratusan ribu. Itu untuk lebih baik kita ditukar ke BNB biar untuk melanjutkan kerja kita nggak mengeluarkan modal lagi, atau kita lebih baik bagaimana Bu itu Bu yang terakhir itu Bu? Oke, kalau Bapak punya puluhan ribu CTC Plus saat ini, Bapak tunggu aja loan Pak. Nanti ada loan. Nah, loan itu misalkan Bapak punya 50.000 CTC Plus, Bapak ikutkan loan. Nanti ada menu loan. Nah, nanti Bapak dapat pinjaman 75% dari 50.000 tadi Pak. Oke, nah ada pinjaman tadi Bapak masukkan ke dalam pool. Nah, pool tadi itu adalah staking, seperti ada tradingnya juga. Nanti itu ada sistemnya. Bapak pokoknya terima hasil aja. Setiap hari 1,5% Pak. Nah, profitnya Bapak bisa WD, Bapak belikan BNB untuk gas free mining. Jadi keluar duit lagi Pak. Nah, modal Bapak utuh di pool, kapanpun Bapak mau berhenti itu bisa karena tidak di lock, tapi kan setiap hari Bapak dapat modal nih untuk mining. Nah, itu sebenarnya ada solusinya, tapi kita lagi menunggu pool sama loan-nya ini kapan bukanya ya Pak. Oh iya. Ya, terima kasih. Kalau saran saya jangan langsung dijual dulu karena memang harganya lagi turun. Tapi nanti Bapak bisa ikut di loan habis itu full Pak. Jadi modal Bapak masih utuh. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih untuk beberapa pencerahannya Bu. Barangkali nanti akan saya lakukan sesuai dengan saran Ibu Eli ataupun ke leader kami yang di lapangan mungkin gitu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak.
Oke, kita lanjut ya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di sini udah gelap banget, hujannya deras. Saya agak ngeri-ngeri juga karena saya pakai headset ya. Jadi apa? Tadi kita cuma buka cepat aja ya. Ini ada 3 orang sisanya. Kita gerak cepat aja ya. Pak Hawari boleh dibuka mic-nya Pak Hawari. Iya Bu Eli. Iya, siapa? Ini main cepat juga Bu Eli, udah sore. Iya. Ya. Ini Bu Eli yang saya tanyakan, saya sudah mining ada sekitar puluhan akun lah kan. Jadi dan sudah sudah antri remove. Cuman yang mau saya tanyakan itu Bu tentang BCTP belum ada di token pocketnya Bu. Apa yang harus saya lakukan? Sudah ada. Ada Pak, Bapak lihat saya ya. Bapak lihat saya, lihat di layar. Bapak buka akunnya Bapak. Oke? Ya. Nah, kemudian Bapak klik tulisan di DCP ini. Lihat ya di layar, ini diklik. Dia akan terkoneksi ke deck scanner. Oke? Nah, Bapak geser ke bawah. Cari tulisan di DCP juga. Ya, Bapak ambil smart kontraknya yang ini. Ini di copy Pak, smart kontraknya. Di copy Bu? Oke. Ya, di copy, diklik aja di copy. Ya. Oke. Lalu kemudian Bapak buka token pocket. Token pocket ini ada di sebelah kanan saya, di sebelah kanan layar. Ini ada tanda plus ya Pak. Bapak klik di sini. Kemudian Bapak pastekan yang Bapak copy tadi smart kontraknya. Dia akan muncul BTCP. Oke. Dan muncul BTCP di sini. Di sini Bapak perhatikan ada tanda tambah warna biru. Bapak klik sekali. Oke. Kalau di token pocketnya Bapak nanti di pojok kanan atas ada tulisannya batal. Bapak klik batal. Dia akan kembali ke menu depan Pak. Nanti dia akan muncul BTCP-nya di layar ini. Di menunya. Oke, kalau Bapak mau beli itu juga sudah bisa. Nilainya saat ini sudah di harga $25,5 Pak. $25,5. Bapak pilih pasar di menu bawah. Nah, Bapak boleh beli menggunakan USDT, menggunakan BNB untuk BTCP-nya boleh Pak. Silakan. Jadi mesti harus kita ikat kontrak dia Bu ya? Iya harus Pak. Kalau klien baru begitu. Iya. Oke lah Bu, kalau kurang jelas kalau kurang jelas lagi nanti saya telepon Bu ya, harus saya hubungi. Baik. Oke Bu, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Oke lanjut Pak Sunarto boleh? Pak Sunarto. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak. Gimana Pak? Gini Bu, saya penasaran terkait remop tadi Bu, yang 3 hari baru. Remop apa itu Bu? 3 hari baru landing gitu. 3 hari baru landing, bukan 3 hari baru landing Pak. Ya remove itu ada macam-macam. Setiap wallet itu kan memiliki server yang berbeda Pak. Ada yang lancar, ada yang kena bug, ya ada yang macam-macam Pak. Dan juga ada yang sudah dimata-matai oleh hacker. Nah, jadi secara prinsipnya kalau untuk remove dia tidak instan, dia butuh proses untuk dicek kembali apakah wallet penerima ini benar punya Bapak atau sudah incaran hacker Pak. Itu aja. Jadi dibutuh proses. Mungkin ada yang dapat antrian mungkin hanya 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 12 jam, ada yang 24, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Nah itu Pak, beda-beda Pak. Berarti bukan remove BTCP itu ya, bukan ya? Bukan. Kalau remove BTCP kapanpun Bapak mau remove silakan. Hanya dia akan tersimpan di menu pending Pak. Di pending aja. Jadi dia tidak akan keluar ke token pocket. Dia akan keluar ke token pocket jika sudah terdistribusi total semua 21 juta BTCP yang sudah terdistribusi, baru nanti dia lari ke token pocket. Silakan buat 3 swap. Ya, oke Bu, siap-siap. Gitu aja Bu, terima kasih ya. Bu. Oke, sama-sama Pak. Ya, oke. Jadi itu aja ya.
Sekarang yang terakhir The King of the Sea. Boleh. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Lim. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ada info terbaru apa? Maaf ketinggalan nih tadi. Yang baru. Info baru tidak ada sih, Pak. Kita masih edukasi yang lama, Pak. Kita ada staking, prediction, ada proporsional, ada mining, ada loan, ada pool, nanti ada roket. Dan masih ada 3 lagi opsi yang akan terbuka, Pak. Itu aja sih, Pak. Dan berarti tadi ada yang menyinggung masalah wallet, ada juga yang udah lama belum landing gitu ya. Punya aku soalnya dari kemarin belum masuk. Bapak 50 CTC Plus ya? Iya, Remove CTC Plus. Oke, kalau untuk yang itu berarti kan Bapak masih dalam antrian dicek sama sistem ya Pak ya. Gak apa-apa, ditunggu aja. Kalau sudah lebih dari 3 hari, Bapak boleh laporan langsung ke CX Pak. Oke, siap. Terus ini Ya, mau tanya masalah pool, boleh? Boleh. Pool itu nanti semacam staking ya? Pool itu dia semacam staking ya Pak, ada profit yang akan Bapak kasih diberikan. Itu nanti tunggal ya? Enggak tunggal cuma koin CTCP gitu ya? Iya Pak. Terus adakah bonus level ke atas apa enggak? Kalau pool ada Pak. Oh, Pool itu saya belum hafal ya. Pool itu sampai kedalaman 3 kedalaman Pak. 50%, 30% dan 20% Pak. ke atas ya? Iya, betul. Oke. Itu nanti berarti kalau kita masuk pool kayak ibaratnya staking, dia jadi USDT atau tetap koin, boleh? Tetap koin Pak, CTC Plus Pak. Oh, enggak yang pertama kan kita staking kan dulu jadi USDT. Kalau ini pool tetap koin ya? Ya, kalau informasi yang saya dapatkan itu dapatnya CTC Plus, tapi mekanismenya apakah nanti ada perubahan kita tunggu menunya Pak. Terkadang kan developer ini sudah buat perencanaan, ternyata nanti yang terjadi dengan hitungan yang beliau jadi USDT kita juga belum tahu Pak. Jadi memang kita sebenarnya tidak selalu sosialisasi secara keseluruhan sih untuk pool sama loan. Yang untuk pool ya khususnya. Oke, siap. Semoga cepat terbuka loan sama pool nanti kan biar Amin. mengurangi orang jualan kan. Betul Pak. Oke, itu aja Bu Alia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Sama-sama. Selamat sore juga. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah mulai ngaji-ngaji. Kebetulan sama saya dekat sama masjid ya, dan kita juga sudah lumayan lama ini sebenarnya Zoom-nya hari ini tumben ya. Oke, demikian ya hasil Zoom hari ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, dan saya mohon ya tolong diedukasikan kembali kitchennya. Sampaikan bahwa memang proyek-proyek dari Plaspi ini adalah proyek yang luar biasa ya, dan ini adalah aset kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang untuk memviralkan Bapak Ibu ya. Semoga apa yang sudah kita jalankan, yang sudah kita lewati, ini akan membuahkan hasil di kemudian hari, dan kita jumpa lagi besok atau lusa hari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.